Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk ke pelajaran Bahasa Indonesia dengan saya Tita Mariam sebagai pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12A sampai kelas 12F. Nah, sebelum kita ke bab 1, kita lihat dulu apa sih yang akan kita pelajari untuk bab 1 ini. Sebelumnya, kita review dulu sedikit tentang apa itu surat. Pengertian surat yaitu surat adalah suatu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan kegiatan dengan bentuk tertentu. Itu adalah pengertian surat. Bentuk surat atau jenis-jenisnya itu ada dua. Yang pertama ada surat pribadi, yang kedua ada surat resmi. Surat resmi itu diantaranya ada surat niaga, surat izin, surat pemberitahuan, dan surat lamaran pekerjaan. Untuk surat niaga itu sudah kita pelajari pada waktu kalian kelas 10. Di sana kalian disuruh untuk membuat satu buah surat penawaran atau surat permintaan dalam teks negosiasi. Nah, untuk sekarang yang akan kita pelajari adalah surat lamaran pekerjaan. Bab 1, menulis surat lamaran pekerjaan. Adapun indikator pembelajaran yang harus kita capai untuk bab 1 ini. Yang pertama, mampu memahami surat lamaran pekerjaan dengan baik. Yang kedua, mampu memahami struktur langkah-langkah dan kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, mampu menyusun surat lamaran pekerjaan. Dan yang keempat, mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan menulis surat lamaran pekerjaan. Itu adalah indikator pembelajaran yang akan kita capai untuk bab 1 ini. Peta konsep, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran. Yang kedua, memformulasikan unsur-unsur kebahasaan surat lamaran. Yang ketiga, menyajikan simpulan, sistematika, dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, menyusun surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir adalah melaporkan kegiatan membaca buku. Untuk yang terakhir ini merupakan refleksi dari kegiatan atau kegiatan literasi kita di sekolah. Kita dituntut untuk membaca satu buah buku per bab, baik itu buku fiksi dan non-fiksi, kemudian melaporkan apa yang terdapat dalam buku tersebut. Atau kita melaporkan resensi dari buku yang kita baca. Yang pertama, pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau instansi. Ini jelas bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat yang kita tulis untuk memohon atau meminta pekerjaan dari suatu lembaga atau instansi tertentu. Nah, perlu diingat bahwa surat lamaran pekerjaan itu tidak boleh di-tik atau di-print out, tapi harus ditulis tangan dalam kertas folio bergaris. Keadaannya harus bersih, tidak ada coretan atau tip X di dalamnya. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan itu ada dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Nah, surat lamaran ini, riwayat hidupnya termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut dengan model gabungan. Jadi riwayat hidupnya itu ada di dalam surat lamaran pekerjaannya. Kemudian yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Nah, dalam cara ini riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model
terpisah. Kalau yang tadi model gabungan, yang kedua itu model terpisah. Pada kenyataannya yang paling banyak digunakan adalah jenis yang kedua. Riwayat hidupnya itu dipisahkan dari surat lamaran atau dilampirkan dalam lampiran bersama ijazah, KTP, dan yang lainnya. Nah, surat lamaran pekerjaan dapat ditulis berdasarkan sumber informasi di media massa. Informasi dari seseorang, pengumuman, permintaan suatu instansi atau inisiatif sendiri. Berikut contoh-contoh kata-kata atau contoh penulisan pada bagian alinea pembuka untuk masing-masing sumber informasi. Yang pertama, misalkan kita mendapat informasinya itu dari sebuah iklan yang kita baca di koran. Kata-katanya, misalkan setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian Kompas pada tanggal 20 Juli yang isinya menyatakan bahwa perusahaan yang ibu bapak pimpin membutuhkan karyawan. Itu contohnya. Kemudian yang kedua contohnya dalam harian Pikiran Rakyat tanggal 12 Juli saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT Garmen membutuhkan karyawan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka saya berkeinginan untuk bergabung di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi kata-katanya jika kalian mendapat informasinya itu dari iklan. Nah, yang kedua dari informasi seseorang. Menurut informasi dari Bapak Hidayat, perusahaan Bapak Ibu membutuhkan karyawan. Sehubungan dengan hal itu, maka saya berminat untuk bekerja di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Kemudian yang ketiga, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Berdasarkan dengan pengumuman nomor 9 tanggal 21 Juli tentang penerimaan karyawan PT Garmen, maka yang bertanda tangan di bawah ini namanya siapa, kemudian jenis kelaminnya apa, tempat tanggal lahirnya di mana dan berapa. Nah, itu contoh dari nomor 3. Sekarang nomor 4, permohonan instansi pada sekolah. Setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja ke Jepang, maka dengan ini saya berminat untuk menjadi bagian dari perusahaan atau perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Nah, yang kelima ini kebanyakannya inisiatif sendiri. Yang bertanda tangan di bawah ini namanya siapa? Dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada PT Garmen atau pada perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Itu adalah jenis-jenis alinea pembuka untuk bagian awal surat. Nah, bahasa yang digunakannya menggunakan bentuk surat yang standar, surat yang biasa yang seperti kita buat, yang pernah kita buat. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar, ini jelas. Harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Jadi kata-katanya tidak bertele-tele, tetapi harus pada intinya. Inti dari tujuan kita melamar di perusahaan tersebut. Yang kelima, tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah bacaan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa penulisannya tidak boleh ditik, tapi harus ditulis tangan dan tidak boleh ada coret-coret atau tipek, tidak boleh ada kesalahan. Baik, itu ada 5. Dan yang terakhir, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Unsurnya,
Yang pertama, tempat tanggal pembuatan surat. Untuk tempat tanggal pembuatan surat, ini letaknya berada di pojok kanan atas. Isinya yaitu tempat kita membuat surat, misalkan Sumedang, 20 Juli tahun 2020. Nah, kemudian tempat tanggal pembuatan surat itu tidak menggunakan titik di akhirnya. Yang kedua ada lampiran dan hal. Lampiran dan perihal. Lampiran di sini tidak boleh disingkat menjadi lam, tapi harus diteruskan lampiran. Kemudian yang kedua, angka dalam kolom lampiran itu ditulis menggunakan huruf. Jadi kalau misalkan lampiran yang kita lampirkan ada 3 buah atau 3 lembar, ditulis 3 menggunakan huruf, tidak menggunakan angka. Kemudian hal di sana perihal. Perihalnya misalkan melamar pekerjaan. Yang ketiga, alamat surat. Alamat surat berada di sebelah kiri di bawah lampiran dan hal. Ketentuannya yang pertama tidak menggunakan kata kepada, tetapi langsung yang terhormat, pimpinan perusahaan atau HRD perusahaan garmen. Yang kedua, alamat tidak lebih dari 3 baris. Alamatnya tidak boleh lebih dari 3 baris. Yang ketiga, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Jadi tadi contohnya yang terhormat, pimpinan perusahaan PT Garmen, Jalan Imam Bonjol, nomor 8, Bandung misalkan. Penulisan kata jalan tidak boleh disingkat menjadi JLN atau JL, tapi harus diuraikan JALAN, jalan. Kemudian yang terakhir, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir kalimatnya. Ini tidak menggunakan titik karena ini bukan merupakan kalimat, tapi merupakan terusan kata. Nah, setelah itu ada salam pembuka. Salam pembuka setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Ini sudah jelas, kalian sudah biasa menggunakan kata ini. Kemudian alinea pembuka seperti yang tadi, alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Alinea pembukanya bisa menggunakan yang tadi yang sudah dibahas. Kemudian isi surat. Isi surat diantaranya ada identitas, kemudian maksud dan tujuan kita mengirim surat, dan menyatakan lampiran. Lampiran apa saja yang kita lampirkan pada surat tersebut. Misalkan lampirannya ada 7 buah, harus ditulis semua. Ada ijazah, kemudian ada KTP, ada kakak biasanya, itu kartu keluarga. Kalau riwayat hidupnya dipisah dari surat lamaran itu juga harus dilampirkan. Kemudian yang ketujuh ada penutup. Penutup di sini adalah bagian penutup surat. Contohnya demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan menjadikan saya sebagai bagian dari perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Itu contohnya penutup surat. Kemudian yang ke-8 ada salam penutup. Salam penutup tadi contohnya ada wassalam dan hormat saya. Kemudian ada tanda tangan dan nama terang. Jadi setiap surat itu harus diakhiri dengan tanda tangan dan nama jelas kita atau nama terang. Itu ada 9 unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang tips membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar.
Oke, yang kedua, menulis dengan susunan format yang rapi. Yang ketiga, melengkapi data sesuai keperluan. Yang keempat, melampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja. Nah, itu adalah 4 tips membuat surat lamaran pekerjaan. Ini ada 3 contoh surat lamaran pekerjaan. Silahkan kalian lihat perbedaan dari 3 buah contoh surat lamaran pekerjaan ini. Kira-kira yang paling benar itu surat yang mana? Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu lagi nanti minggu depan dalam pelajaran bahasa Indonesia dan masih tetap sama mengenai surat lamaran pekerjaan. Jika ada pertanyaan atau yang kurang dimengerti, boleh menghubungi saya di nomor WhatsApp saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.